kalau dari sudut pandang memang sudah haknya diputus secara hukum, dan kalau memang baik untuk pimpinan KPK bisa bekerja lebih baik pemberantasan korupsi, apa salahnya? Seperti apa, Bang? Saya tanggapi dulu Gufron sedikit ya, sahabatku Gufron. Kita bukan dalam kontes kemudian posisi hak konstitusional Anda kemudian keberatan. Enggak, ada hal sebenarnya pertarungan konstitusional, Mbak Caca. Kita masih ingat dulu waktu periodisasi jabatan di Mahkamah Konstitusi yang tadi 2 periode, kemudian akhirnya sekarang ini bisa sampai umur 70 tahun. Jadi orang itu bisa menjabat 10 tahun lebih. Ingat, yang memutuskan itu adalah DPR dan pemerintah. Coba bayangkan, saya buat nih contoh ya, diskursus publik nih. Andaikan Mahkamah Konstitusi ada hakimnya kemudian atau suruh orang kemudian menguji soal putusan sekarang. Dia buat aja begini. Saya maunya supaya hakim konstitusi sampai mati seumur hidup. Dan kemudian tok. Apakah itu kemudian yang kita harapkan? Sebenarnya dari diskursus ini yang menjadi penting, mengapa kemudian ini kita diskusikan. Karena itu adalah bagian hak demokrasi kita, hak daripada bagian hukum kita. Bagaimana kepastian hukum, Mbak Caca, seperti saya bilang. Orang dari awal sudah 4 tahun. Kemudian mungkin sudah ada sekitar 250 juta rakyat Indonesia yang berpikir akan segera melamar terpanggil seperti KPK. Kemudian hilang hak tersebut oleh kawan ini. Makanya oleh karena itu menurut saya, kalaupun ini diperlakukan menurut saya supaya adil, karena pemerintah juga sudah membentuk kepanitiaan, berlaku jangan sampai kemudian merugikan atau saudara Gufron, berlaku justru adalah periode berikutnya. Jadi tidak akan ada konflik of interest di sana. Sehingga semua murni, jadi Gufron ini memberikan katakanlah satu legasi, bukan semata-mata kepentingannya. Misalnya Opung di Dewas, mereka bukan kita tuduh, mereka ini dari awal okelah terpanggil 4 tahun karena udah capek. Tapi dari ini kemudian mereka berdampak. Apakah ini kemudian privilege, apakah itu bonus atau beban? Seperti misalnya Marwata bilang, dari awal saya sudah pensiun. Hak privilege-nya barangkali sudah harus istirahat. Makanya ini jadi perdebatan. Nah, yang kita kritisi hak demokratik kita adalah yaitu putusan MK ini. Nah, oleh karena itu menurut kami MK kemudian membuat declare. Jangan sampai juru bicara aja gitu loh, Mbak. Kita kan nggak tahu, kita jangan negative thinking. Apakah jangan-jangan Pak Nurul Gufron sebenarnya ingin meninggalkan legacy? Pak, sebenarnya masa jabatan pimpinan menjadi 5 tahun berlaku untuk pimpinan KPK ke depan atau di masa jabatan Pak Nurul Gufron saat ini? Jadi bagi saya sekali lagi perdebatan kita ini sudah selesai, putusan MK sudah diketok. Maka mari kita kemudian bagaimana berpikir ke depan. Menafsiri putusan MK itu kemudian ditafsir seperti apa. Bahwa kemudian tuduhan-tuduhan kepentingan pribadi dan lain-lain, faktanya oleh majelis hakim sudah dianggap sebagai kepentingan lembaga untuk mensetarakan. Mari kita kemudian tunggu respon dari pemerintah atas putusan MK ini. Dan sekali lagi kita adalah negara hukum, silahkan kita berdebat sebagai bagian dari anak bangsa berdemokrasi, tapi kita harus juga mari kita ajarkan dan sosialisasikan kepada masyarakat untuk taat pada hukum. Dimanapun opini itu berkembang. Saudaraku Gufron, ini justru kepastian hukum di pasal 27. Setiap warga negaranya sama dengan dalam hukum dan perlu kepastian hukum. Dari awal kan Pak Gufron sampai 2023. SK, nanti saya bayangkan begini, bagaimana tiba-tiba nanti pertimbangan kepresnya Pak Gufron, padahal sebenarnya keterlibatan DPR ada di sana. Kalau hanya 1 tahun, sementara saya tafsirkan 5 tahunnya itu adalah kalau memang 5 tahun dari sekarang. Nah, inilah perdebatan kita jadi diskursus hak konstitusional kita, hak demokratis kita yang menjadi diskursus. Karena dampaknya kepada yang lain. Pemimpin yang lain, Dewas, 250. Kita tunggu putusan dari Presiden mengimplementasikan putusan MK ini. Itu saya bilang. Perhatiannya, mohon maaf kalau ada yang kurang.
Bu Fron, kan teman-teman di DPR juga bertanya juga seperti kami juga bertanya, Oke. sahabat, gitu loh. Pak Gufron terakhir. Jangan, kita dialog dulu, kita dialog. Pak Gufron, mungkin saya minta Pak Gufron memberikan apa ya, semacam penegasan bahkan juga hak jawab kepada publik, karena pertanggungjawaban kepada publik ini kan cukup penting mengingat banyak kritikan dari gugatan yang dikabulkan hari ini. Apakah Anda berjanji bahwa gugatan ini pasti akan membuat kinerja KPK lebih baik, tidak ada unsur politik untuk Pilpres 2024, tidak untuk mencegal capres tertentu, bagaimana Pak Gufron? Ya, saya pastikan bahwa diri saya mengajukan gugatan itu. Kali lagi dari awal semuanya perspektifnya hukum. Bahwa kemudian oleh pihak lain ditafsir secara politis dan lain-lain ya, itu saya pasrahkan kepada mereka sajalah. Yang penting bagi saya, insya Allah niatnya di jalan yang benar, itu saja. Saya mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Nurul Gufron. Ini sudah ada kegiatan selanjutnya ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi tidak mengapa, mungkin saya tanya kepada Pak Abraham Samad. Pak, sebagai pimpinan KPK, justifikasi prasangka buruk itu akan ada untuk semua pimpinan KPK. Entah dia bekerja baik, entah dia tidak bekerja baik. Mungkin ini yang menjadi standing point dari Pak Gufron. Ya, kritik boleh saja, tapi kan mungkin alasannya adalah untuk kepentingan lebih baik karena hak seorang pimpinan KPK harus 5 tahun. Bagaimana tanggapannya? Jadi yang kita harus luruskan dulu bahwa kita dalam posisi tetap menghargai putusan MK itu. Iya. Tapi yang kita kritisi bahwa ada hal-hal yang dilakukan yang itu berkaitan dengan gugatan judicial review, yang mana di dalam gugatan itu mengandung hal-hal yang sebenarnya boleh dikategorikan hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan kelembagaan dan menyangkut kepentingan pemberantasan korupsi. Itu yang kita persoalkan, bahwa gugatan ini lebih kepada kepentingan perorangan, atau boleh dikatakan gugatan ini adalah gugatan yang dapat dikategorikan sebagai konflik of interest. Oleh karena itu, ini yang seharusnya kemarin jadi pertimbangan MK. Tapi oke lah, terlepas daripada itu semua karena putusan sudah jelas, sudah turun, ada yang menjadi ganjalan bagi kita semua, seperti tadi sahabat saya Bang Saur katakan, mengenai kapan diberlakukannya ini. Karena kalau kita mengacu daripada putusan MK, seharusnya di situ kan dia katakan bahwa periodisasi 5 tahun itu nanti jabatan pimpinan KPK yang dimulai di tahun 2024 sampai tahun 2029. Kalau kita membaca putusan itu berarti kita bisa tafsirkan bahwa jabatan 5 tahun itu nanti diberlakukan di periodisasi berikutnya, bukan sekarang. Sebenarnya itu yang penting kita garis bawahi. Tapi kalau misalnya tadi saudara Nurul Gufron ngotot bahwa putusan itu harus diberlakukan sekarang, maka itu akan mencerminkan bahwa dia melakukan gugatan mengenai masa jabatan pimpinan KPK bukan bertujuan untuk membuat satu legacy seperti Bang Saur bilang ya, untuk kepentingan lembaga, tapi untuk kepentingan pribadinya. Sebenarnya itu intinya. Kalau tadi Mbak Caca katakan, setiap apa yang dilakukan pimpinan KPK itu menimbulkan pro kontra, ya bisa-bisa saja seperti itu Pak Caca. Tapi kan ada namanya indikator-indikator keberhasilan. Indikator-indikator keberhasilan seorang pimpinan KPK itu jelas, ya. Oleh karena dia jelas, maka kalau kita melihat indikatornya, kalau kita merujuk bahwa apakah seseorang bisa diperpanjang karena dia berhasil, kalau rujukannya itu, walaupun saya tidak ingin memakai rujukan itu, maka kita juga bertanya, apa keberhasilan pimpinan KPK sekarang sehingga harus diperpanjang? Ini kan pertanyaan Mbak Caca. Baik, mungkin sekarang saya minta tanggapannya Bang Saur bahwa sudah ada statement nih dari Wamenkumham kita, bahwa statementnya bahwa kalau kita melihat keterangan MK saat ini, artinya memang Presiden harus segera mengubah keputusan mengenai masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun. Setuju nggak kalau misalnya ada kepres? Ya itu yang saya bilang Mbak Caca, ini kan bukan soal setuju tak setuju, fundament landasan filosofis hukumnya. Itu yang saya bilang, proses undang-undang memerintahkan dalam konteks pemilihan komisioner KPK
ada keterlibatan legislatif di sana Mbak Caca. Ya toh, bahkan ditawar, dikirim 10 loh Mbak Caca. Nggak ada yang seperti ini. Dipilih 5. Kemudian diwawancarai, kemudian secara formalnya kemudian diangkat presiden. Tapi ini formalnya. Nah sekarang kalau diperpanjang sepihak nih. Ini bagaimana nanti pertimbangan Kepres yang dibilang oleh Wamenkumham. Ya. Saya khawatir Wamenkumham belum mempelajari. Betul seperti Prof. Mahfud bilang, saya belum bisa kasih komentar, masih saya pelajari karena di sisi lain pemerintah juga sudah membentuk pansel. Di mana ini posisinya Edi Horitz? Ya. Di sisi lain Pratikno sudah mengatakan kemarin belum ada sampai detik ini Mbak Caca. Pemerintah declare bahwa menganulir soal rencana untuk pembentukan pansel. Sementara saudara Edi Horitz kemudian mengatakan seperti itu. Tapi lebih dalam lagi nanti bagaimana pertimbangannya mengartikan 5 tahun ini. Apakah ini bukan contempt of power kepada legislatif? Bahwa secara kelembagaan mereka memang kepres dari presiden, tetapi pastikan kepres dari presiden itu harus keterlibatan daripada legislatif. Ini yang saya bilang tadi, membuat kekacauan lembaga kenegaraan kita. Nah sementara saya ulangi lagi, waktu periodisasi MK tidak berani mengambil itu, tetapi diserahkan kepada pembuat undang-undang. Sehingga sekarang orang bukan hanya 2 periode, tetapi sampai umur 70 tahun Mbak Caca. Bukan MK yang memutus dan MK tidak berani bicara periodisasi. Mengapa kalau soal ini MK masuk? Dan itulah mengapa terjadi dissenting opinion 5-4. Dugaan saya bukan 5-4. Semua pala ahli hukum kemudian bertanya-tanya besar soal putusan. Ini sebenarnya urgensinya Mbak Caca. Oke, sekarang saya ke Bang Abraham Samad. Ketika ada beberapa elit DPR diminta pendapatnya, beberapa dari mereka tidak setuju, mengatakan kok malah ditambah justru harusnya 3 tahun. Nah kalau pakai logika seperti ini, bukankah KPK menjadi lebih kuat lagi ketika masa jabatannya diperpanjang menjadi 5 tahun? Bagaimana Bang Abraham Samad? Jadi soal kuat tidaknya KPK itu bukan tergantung dari masa jabatan komisionernya, tapi tergantung daripada kinerja KPK itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa di periode-periode lalu, itu masa jabatan pimpinan KPK itu dibatasi menjadi 4 tahun. Tapi apa hasilnya? Kita tidak bisa menafikan bahwa di masa-masa lalu, dengan periodisasi 4 tahun, KPK bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya masa jabatan bukan menjadi ukuran, bukan menjadi alasan bahwa kalau masa jabatan diperpanjang jadi 5 tahun, maka pimpinan KPK lebih bisa melakukan pemberantasan korupsi lebih masif. Bukan itu intinya. Tapi ada beberapa indikatornya yang bisa kita lihat bahwa keberhasilan kepemimpinan KPK itu bisa diukur. Dan itu tidak bisa terbantahkan lewat indikator-indikator itu. Baik, bukan karena panjang atau lamanya masa jabatan. Terakhir Bang Sawar. Tapi soal bagaimana dia membangun integritas kelembagaan dan integritas individu yang ada di dalam KPK. Itu yang jadi intinya. Jadi kalau masa pimpinan diperpanjang tapi integritas organisasi marwah KPK tidak bisa dijaga, maka itu percuma saja. Baik, Bang Saur, kalau tadi saya bolak-balik tanya kepada Wakil Ketua KPK mengatakan apapun kritikannya ini sudah final. Lantas, di mana KPK bertanggung jawab kepada publik terhadap pemberantasan korupsi, berarti rakyat nggak bisa apa-apa dong. Ya sudah ketok palu 5 tahun, bagaimana? KPK itu adalah milik rakyat loh Mbak Caca. Ya, itu mereka dibiayai oleh rakyat. Syukur-syukur kalau Gufron mengatakan yakin di 1 tahun. Makanya rakyat memberi hak-hak daulatnya itu kepada DPR waktu itu 4 tahun. Sekarang mereka kemudian diperpanjang jadi 5 tahun oleh MK dan itu pasti jadi serius. Nah oleh karena itu kan kita dalam konteks ini kita ingatkan saudara-saudara kita di sana. Ini adalah bahwa KPK ini milik rakyat yang dibiayai oleh rakyat. Pertama rakyatlah kemudian yang bertanggung jawab supaya hak daulatnya itu, kinerja mereka itu kemudian baik. Seperti perintah daripada konstitusi. Jadi kalaupun perdebatan kita misalnya kita kritis dalam konteks negara hukum.
Saya bilang setiap warga negara sama dengan kedudukan dulu perlu ada kepastian. Bagaimana pasti yang tadi 4 periode? Kenapa nggak digugat dari awal? Ya. Mengapa at the end baru digugat? Gua nggak mau gua gugat aja dulu dari awal 5 tahun ini gitu loh. Nah sementara Mbak Caca catatan merah. Ternyata perjalanan komisioner sekarang kan banyak sekali bermasalah. Ada yang diganti karena pelanggaran etik, laporan berjibun-bejibun, berjilid-jilid. Nah, mengapa tiba-tiba kemudian ini diperpanjang? Nah, rakyat bertanya karena memang itu milik rakyat. Kok kenapa sih begitu seperti itu? Kenapa sih MK kemudian memutus? Inilah diskusi kita atau diskursus kita, Mbak Caca. Baik, kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir karena kita belum mendengar Presiden ini akan mengatakan seperti apa mengenai polemik masa jabatan pimpinan KPK. Tapi Bang Saur, terima kasih. Mudah-mudahan ini warna hitam bukan karena tanda berkabung dengan pemberantasan korupsi ya. Oke, baik, terima kasih juga Bang Abraham Samad. Terima kasih juga kepada Wakil Pimpinan KPK tadi Pak Nurul Gufron. Kita hargai apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Usai jeda berikut.